Berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan mengenai sistem pengkongruenan yang dicari dengan menggunakan metode eliminasi dan konsep matriks. Nah, seperti yang telah dilihat bahwa telah disajikan sebuah soal di mana kita diperintahkan untuk mencari penyelesaiannya dengan menggunakan metode eliminasi dan konsep matriks. Untuk yang pertama, kita menggunakan metode eliminasi, yaitu eliminasi variabel x terlebih dahulu. Maka 2x ditambah 4y kongruen dengan 3 mod 13. X ditambah 5y kongruen dengan 1 mod 13. Karena tujuan kita untuk mengeliminasi x, maka kita harus samakan antara x di sistem pengkongruenan yang di atas dan yang di bawah. Maka dikalikan, untuk yang di atasnya dikalikan dengan 1, sedangkan yang di bawahnya kita kalikan 2. Maka didapat 2x ditambah 4y kongruen dengan 3 mod 13 ditambah dengan 3 di 1. Lanjut, karena ini dikali 2 berarti x dikali 2 2x, 5y dikali 2 10y, dan 1 dikali 2 yaitu 2 dan modnya tetap yaitu 13. Lalu kita kurangkan, maka x-nya habis, maka tersisa 4y dikurang 10y, hasilnya negatif 6y, kongruen dengan 3 dikurang 2 yaitu 1, mod 13 nya tetap. Nah, di sini kita kalikan dengan negatif 1 agar y-nya ini positif. Jadi 6y kongruen dengan negatif 1 mod 13. Nah, ini 6y kongruen dengan 12 mod 13. Nah, 12 ini didapatkan dari negatif 1 ditambah 13. Karena maka hasilnya 12. Karena 12 ini habis dibagi oleh 6, maka kita tuliskan di sini. Maka didapatlah hasilnya y kongruen dengan 2 mod 13. Lanjut, kita eliminasi variabel y. Berarti 2x ditambah 4y kongruen dengan 3 mod 13. X ditambah 5y kongruen dengan 1 mod 13. Lalu kita kalikan 5. Yang di atas kita kalikan 5 dan yang di bawah kita kalikan 4 agar kita dapat mengeliminasi y-nya. Maka didapatlah 10x ditambah 20y kongruen dengan 15 mod 13. Sedangkan yang bawahnya 4x ditambah 20y kongruen dengan 4 mod 13. Lalu kita kurangkan, maka y-nya itu habis karena 20y kurang 20y, maka tersisa 10x dikurang 4x yaitu 6x, 15 dikurang 4 yaitu 11 mod 13. Nah, hasilnya yaitu 6x kongruen dengan 24 mod 13. Nah, 24 ini kita dapatkan sama seperti sebelumnya, yaitu 11 kita tambahkan dengan 13. Karena hasilnya 24 dan 24 ini habis dibagi oleh 6, maka didapatlah x-nya kongruen dengan 4 mod 13. Nah, jadi kesimpulannya kita dapatkan nilai x dan y-nya pada persamaan tersebut, yaitu x-nya kongruen dengan 4 mod 13 dan y-nya kongruen dengan 2 mod 13. Oke, kita lanjutkan, yaitu mencari penyelesaian sistem perkongruenan dengan menggunakan konsep matriks. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan untuk bisa mendapatkan penyelesaian dari sistem perkongruenan yang telah diberikan. Yaitu langkah pertamanya yaitu ubah dalam bentuk matriks. Anggap saja yaitu matriks A 2 4 1 5, di mana nilai di baris pertama dan kolom pertama didapat dari nilai variabel x yaitu 2, dan angka di baris pertama kolom kedua didapat dari nilai variabel y yaitu 4, dan angka di baris kedua kolom pertama didapat dari variabel x yaitu, karena di sini x maka 1, dan yang baris kedua kolom kedua didapat dari nilai variabel y yaitu 5. Maka didapat A sama dengan 2 4 1 5, modnya yaitu mod 13, dan angka 1 selesai. Lanjut ke angka 2 yaitu mencari nilai determinan inverse. Lebih dahulu tentunya kita harus mencari nilai determinannya seperti biasa, yaitu di sini determinan A yaitu 2 dikali 5 yaitu 10 dikurangkan dengan 1 dikali 4 yaitu 4. Jadi 10 dikurang 4 sama dengan 6, maka didapat determinannya yaitu 6. Nah, untuk mencari determinan inverse rumusnya yaitu determinan dikali determinan
maka didapat tadi determinannya yaitu 6, determinan inverse-nya yaitu yang kita cari, jadi sama dengan 1 mod 13 karena di soal yaitu mod 13. Maka didapatlah 6 dikali determinan inverse sama dengan 66 mod 13. Nah, 66 ini didapat dari 1 ditambah 13 sama dengan 14. Nah, karena 14 ini tidak habis dibagi oleh 6, maka kita tambahkan lagi dengan 13 yaitu 27. Nah, karena 27 masih belum habis dibagi oleh 6, maka kita lanjut untuk menambahkannya 13, hasilnya 40. Karena 40 masih belum habis dibagi oleh 6, maka kita lanjut menambahkannya dengan 13, maka hasilnya 53. Nah, karena 53 masih tidak habis dibagi oleh 6, maka kita lanjut untuk menambahkannya 53 ditambah 30 tambah 13 sama dengan 66. Nah, karena 66 ini habis dibagi oleh 6, maka kita sehingga kita dapatkan 6 dikali determinan inverse sama dengan 66 mod 13. Nah, maka didapat determinan inverse-nya sama dengan 11 mod 13. Nah, lanjut ke langkah 3 yaitu mencari adjoint A, di mana adjoint A sama dengan 2, 4, 1, 5 yaitu sesuai dengan matriksnya. Yang ini kita tukar posisi dan ini kita kasih negatif, atau dapat dituliskan yaitu misalnya A, B, C, D, maka di sini D-nya kita tukar dengan A dan C kita kasih negatif dan D-nya kita kasih negatif. Maka didapatlah 5, negatif 4, negatif 1 dan 2. Lanjut ke langkah 4 yaitu mencari A inverse. Rumus mencari A inverse yaitu determinan inverse dikali dengan adjoint A. Determinan inverse tadi sudah kita dapatkan di langkah kedua yaitu 11. Nah, adjoint A sudah kita dapatkan di langkah ketiga yaitu 5, negatif 4, negatif 1, 2. Maka kita kalikan seperti biasa, 11 dikali 5, 55, 11 dikali negatif 4, negatif 44, 11 dikali negatif 1, negatif 11, dan 11 dikali 2 hasilnya 22. Nah, lanjut ke langkah kelima yaitu mencari residu terkecil di mana tidak boleh angka negatif. Nah, itu 55, negatif 44, negatif 11, 22. Karena masih ada negatifnya, kita masukkan 13, maka didapat hasilnya 3, 8, 2, 9. Nah, 3 ini didapat dari 13 dikalikan dengan 4 ditambahkan dengan 3. Maka residunya yaitu 3 atau sisanya 3, maka ditulis 3. Lanjut ke negatif 44, berarti 13 dikali dengan negatif 4 baru kita tambahkan dengan 8, maka sisa atau residunya yaitu 8, kita tuliskan. Sedangkan negatif 11 mod 13 berarti 13 dikalikan dengan negatif 1 ditambahkan dengan 2. Karena residu atau sisanya 2, maka kita tuliskan 2. Sedangkan 22, maka 13 dikalikan dengan 1 ditambahkan dengan 9. Maka residunya atau sisanya itu 9. Maka didapatlah inverse-nya sama dengan 3, 8, 2 sedang atau residu terkecilnya. Oke, lanjut ke langkah terakhir yaitu langkah ke-6, mencari X dan Y. Rumusnya yaitu X, Y sama dengan A inverse dikali P mod M. Berarti X, Y-nya yang kita cari. Tadi A inverse-nya sudah didapatkan di langkah kelima yaitu 3, 8, 2, 9. P-nya didapat dari nilai ini yaitu 3 dan 1 mod 13 sesuai dengan soalnya mod 13. Lanjut, ini kita kalikan lalu kita tambahkan yaitu 3 dikali 3 yaitu 9 ditambahkan dengan 8 dikalikan dengan 1 yaitu 8. 2 lanjut ke bawahnya 2 dikalikan dengan 3 yaitu 6 ditambahkan dengan 9 dikalikan dengan 1 yaitu 9 mod 13. Maka dapat hasilnya
dan 9 ditambah 6 yaitu 15. Mut 13. Nah, maka kita jabarkan X dan Y-nya, maka X sama